Bus milik perusahaan otobus antar lintas Sumatera ALS di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, kecelakaan tunggal pada Selasa pagi. Dan akibat kecelakaan itu 12 orang tewas dan puluhan penumpang terluka. Bus yang mengangkut 48 penumpang dari Bukit Tinggi menuju Jakarta terguling usai hilang kendali, diduga karena remblong. Akibat kecelakaan ini 23 orang luka-luka dan 12 orang korban meninggal dunia akibat terhimpit badan bus. Kasat Lantas Polres Padang Panjang memastikan peristiwa kecelakaan bus ALS ini merupakan kecelakaan tunggal. Jadi maupun Basarnas dari pihak kepolisian maupun Satpol PP, Dinas Perhubungan, seluruh stakeholder telah hadir untuk membantu evakuasi. Untuk jumlah belum dapat kita data dulu, nanti kita sinkron masalah jumlahnya berbeda-beda, nanti akan diambil kembali. Berarti ada korban jiwa pasti, Bang? Saat sekarang ini ada beberapa korban jiwa. Ya. Bang, ini kecelakaan tunggal nih, Bang? Ya? Kecelakaan tunggal. Dugaan sementara penyebabnya apa? Dugaan sedang dilakukan penyidikan untuk pengembangan oleh Kanit kita, yaitu Kanit Laka. Petugas gabungan bersama tim SAR dari sejumlah daerah di Sumatera Barat dikerahkan untuk membantu evakuasi korban. Sementara itu, korban meninggal dunia dan luka-luka sudah dilarikan ke RSUD Padang Panjang dan Rumah Sakit Yarsi untuk diidentifikasi. Saat ini, pihak polisian sudah mengamankan sopir bus dan kernet bus untuk dilakukan tes urin. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah bus antar lintas Sumatera atau ALS kecelakaan tunggal dan terguling setelah hilang kendali akibat remblong. 23 orang luka-luka dan 12 orang korban meninggal dunia akibat terhimpit badan bus. Ya, Anda melihat bus itu melintas. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat bus ALS dengan nomor polisi B7512 FGA dengan rute Medan Bekasi melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Padang dengan kecepatan tinggi. Bus sempat menabrak warga sebelum akhirnya terguling. Diduga bus remblong sehingga sopir bus tidak bisa mengendalikan laju bus. Bus ALS yang mengangkut 48 penumpang dari Bukit Tinggi menuju Jakarta mengalami kecelakaan tunggal di dekat terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada Selasa pagi. Sebanyak 23 orang luka-luka dan 12 orang korban meninggal dunia akibat terhimpit badan bus. Seluruh korban sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai kecelakaan maut bus di Padang Panjang, Sumatera Barat, kita sudah terhubung dengan Kapolres Padang Panjang, AKBP Kartiana Widiarso Wardoyo Putro. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Pak. Baik, terima kasih Pak Kapolres buat waktunya. Apa informasi terbaru, Pak, terkait para korban bus laka? Baik, dapat kami update sementara laka tunggal di TKP Bukit Surungan, Kota Padang Panjang. Jadi yang terjadi adalah laka bus ALS yang berasal dari Medan menuju Bekasi via Padang yang terjadi di depan terminal Bukit Surungan Kota Padang Panjang pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Penyebabnya saat ini masih dilakukan olah TKP oleh tim TAA dari Polda Sumatera Barat. Saat ini sedang melaksanakan kegiatan olah TKP, baik kendaraan maupun jalan yang dilintasi. Sampai saat ini korban adalah 35 penumpang, di mana dari 35 itu 23 luka-luka, 12 orang meninggal dunia, yang terdiri dari 10 laki-laki dan 5 perempuan. Baik, apakah semua jenazah korban yang tewas atau meninggal dunia sudah diambil keluarga, Pak? Untuk jenazah saat ini semuanya berada di RSUD Padang Panjang, karena korban mayoritas berasal dari Medan, Aceh, Pekanbaru, maupun ada dari Bekasi juga. Saat ini kami sedang menunggu keluarga korban untuk bisa mengambil jenazah di RSUD Padang Panjang. Baik, lalu bagaimana dengan korban luka? Apakah ada yang memerlukan perawatan intensif begitu? Untuk korban luka saat ini sedang ditangani oleh Rumah Sakit RSUD Padang Panjang.
Dan saat ini semuanya sudah tertangani, ada beberapa yang masih belum sadar dan saat ini sedang mendapat perawatan intensif. Oh, berarti dalam kondisi koma begitu Pak ya? Siap, ada yang perlu penanganan, ada yang masih dirawat juga di ruang perawatan. Seluruhnya tuh artinya dari sekitar 23 yang dirawat tadi ya kalau tidak salah? Ada yang sudah boleh kembali ataupun hanya luka ringan dan lainnya sudah pulang. Diambil pihak keluarga juga ya. Baik, Pak, ini kan dugaan sementara ini adalah penyebab utamanya karena rem blong Pak ya. Tapi apa benar Pak? Sampai saat ini dari olah TKP maupun keterangan dari saksi-saksi, yang jelas perjalanan jauh, kemudian kondisi jalur dari Bukit Tinggi menuju Padang yang melalui Padang Panjang ini adalah kondisi menurun cukup curam. Jadi pada saat melintas di kota Padang Panjang, sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya, terjadi kecelakaan. Baik, tapi kalau dari pandangan Anda penyelidikan sementara ini, bus ini kira-kira layak untuk digunakan atau tidak Pak? Untuk saat ini kondisi kendaraan sedang diamankan karena masih dilaksanakan olah TKP dan penyidikan dari tim penyidik Pak. Oke, baik. Sebab begini, memang kalau kita lihat dari CCTV-nya Pak ya, bus ini dalam kecepatan tinggi gitu. Dan kemudian dia oleng terguling seperti itu ya. Kalau dari peristiwa ini, apakah Anda melihat ini ada pelanggaran secara dalam lalu lintas begitu? Setiap ada kejadian kecelakaan lalu lintas pasti diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Nah ini masih kita dalami dari tim TAA maupun dari penyidik, dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada, nanti kita satukan jadi satu baru bisa kita simpulkan. Baik, ini kan ada yang tewas Pak, 12 orang. Siapa ini Pak yang paling bertanggung jawab? Untuk sampai saat ini sudah kita amankan dari sopir dan juga kernet, sudah kita amankan. Cuma sopir ini masih belum sadar dan juga sudah kita ambil darah maupun urin untuk kita laksanakan cek narkoba. Oke, baik. Lalu untuk busnya sendiri atau perusahaan PO-nya begitu, apakah ini memang terdaftar begitu Pak? Sah gitu? Siap. Untuk dari perusahaan bus sudah kita hubungi dan sudah kita dalam perjalanan menuju ke Padang Panjang untuk kita mintain keterangan dan lain-lainnya itu Pak. Baik, jika ada keluarga yang ingin mengambil jenazah keluarga mereka atau ingin mengkonfirmasi apakah ini keluarga mereka yang ada di dalam bus yang meninggal begitu, bagaimana mereka bisa mencarinya Pak? Sampai saat ini yang sudah dilakukan dari Polres Padang Panjang dan juga dari Bapak Kapolda tadi juga sampai ke TKP juga. Sudah kita lakukan olah TKP, kemudian mengevakuasi korban yang selamat maupun yang meninggal dunia, kemudian pendataan dari korban meninggal melalui tim DVI kami, dan juga tim trauma healing untuk mendampingi anak-anak maupun ibu-ibu yang menjadi korban kecelakaan. Selanjutnya kita bersama Pemko Padang Panjang membuat posko penanganan terpadu, jadi di situ bisa dihubungi ke hotline RSUD Padang Panjang apabila ingin mencari keluarganya ataupun korbannya bisa langsung menghubungi ke nomor hotline yang sudah disiapkan. Pak Kapolres Kartiana, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Selamat bertugas kembali Pak. Siap, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, masih seputar transportasi truk. Sebuah truk TNI bermuatan bahan peledak terbakar di ruas tol Gempol Pandaan Pasuruan, Jawa Timur. Sejumlah anggota TNI terluka. Apa itu, Pak? Mobil apa itu Pak? Kurang tahu Pak. Kurang tahu juga. Ledakan terjadi beberapa kali ketika truk TNI yang berisi amunisi dan bahan peledak terbakar di Jalan Tol Gempol Pasuruan kilometer 772-774 Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Macet total. Agar api tidak menyambar ke kendaraan lain, arus lalu lintas dari arah Gempol menuju Pandaan dan Probolinggo sempat ditutup sementara. Akibat peristiwa ini, sejumlah anggota TNI mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, Sidoarjo. Ya takut, masalahnya ada ledakan itu. Keras ya? Keras, gak berani mendekat. Mobil apa ini Pak? Kalau mobilnya tentara. Saya sendiri kurang tahu. Tapi ya dengar sama omongan orang itu ya mobil
Tentara ABRI. Tapi tidak ada korban, Pak ya? Ada. Korban ada. Dari pihak aparat. Aparatnya itu. Belum diketahui penyebab pasti truk TNI ini terbakar. Api dapat dipadamkan tim damkar Kabupaten Pasuruan 1 jam kemudian. Aparat Polres Pasuruan juga masih menyelidiki peristiwa ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Anggota DPR RI Kiai Haji Alamuddin Dimyati Rois Gus Alam meninggal dunia akibat kecelakaan di tol Pemalang, Jawa Tengah. Anggota Komisi 11 fraksi PKB ini sempat dirawat 5 hari di ICU RS Budi Rahayu Kota Pekalongan. Kiai Haji Alamuddin Dimyati Rois, anggota DPR RI yang juga pengasuh pondok pesantren Al-Fadlu wal Fadilah Kaliwungu, meninggal dunia Selasa pagi usai sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Budi Rahayu Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sebelumnya, Jumat 2 Mei lalu, Alamuddin terlibat kecelakaan di tol Pemalang Batang di kilometer 315+900 jalur A. Korban dibawa ke Rumah Sakit Budi Rahayu dalam kondisi luka parah dan tidak sadarkan diri atau koma. Tim medis melakukan tindakan operasi dan perawatan intensif di ruang ICU selama 5 hari, namun ternyata tak dapat diselamatkan. Sebelumnya, minibus yang ditumpangi oleh Alamuddin menabrak truk dari belakang. Akibat benturan keras, Alamuddin dan sopirnya mengalami luka berat dan dilarikan ke Rumah Sakit Budi Rahayu Pekalongan. Sementara itu, 2 pemuda lainnya yang merupakan tenaga ahli DPR RI meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah Kiai Haji Alamuddin langsung diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di Kaliwungu, Kendal, Selasa sore. Sementara, sopir mobil yaitu Arya Maulana masih dirawat intensif di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Kasus kecelakaan ini masih ditangani Polres Pemalang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pasca terbukti melanggar surat edaran Kemendagri yang larang kepala daerah bepergian ke luar negeri tanpa izin, Luki Hakim akan mulai jalani sanksi hari ini. Sanksi yang diberikan berubah setiap pekan selama 3 bulan. Bupati Indramayu Luki Hakim mulai jalani sanksi magang di Kementerian Dalam Negeri Selasa 6 Mei 2025. Sanksi dijatuhkan kepada Luki Hakim pasca Bupati Indramayu ini bepergian ke Jepang saat libur Lebaran tanpa izin resmi. Hal ini melanggar surat edaran Kemendagri yang melarang kepala daerah ke luar negeri pada periode tersebut. Buntut dari pelesiran yang dilakukan Luki Hakim tanpa izin, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya tegaskan, Luki Hakim akan diberikan sanksi dengan mengikuti kegiatan di Kemendagri minimal 1 hari dalam seminggu. Meski begitu, Wamendagri sebut tugas magang Luki Hakim akan berubah dan berpindah setiap pekan selama 3 bulan masa sanksi di semua Ditjen Kemendagri. Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu 3 bulan. Dan paling tidak 1 hari dalam seminggu, Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pak Bupati Indramayu diminta untuk membagi tugas-tugas pokoknya sebagai kepala daerah dengan pendalaman tentang tata kelola politik pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Bupati diminta untuk hadir langsung, ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di keseluruhan komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Pak Bupati akan mengikuti misalnya kegiatan dan paparan dari Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Bangda, dan lain-lain. Jadi keseluruhan komponen dari Kementerian Dalam Negeri nanti akan memberikan materi dan meminta Pak Bupati untuk mengikuti itu, dan tentunya dengan pengaturan antara tugas pokok beliau sebagai kepala daerah dan juga sanksi yang dijatuhkan. Kementerian Dalam Negeri juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memahami ini, menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran bagi semua, bahwa
cuti bersama itu adalah untuk rakyat dan bukan untuk pejabat. Kepala daerah adalah tugas pelayanan publik tanpa henti yang harus dipahami oleh seluruh kepala daerah. Seluruh kepala daerah wajib untuk mengajukan permohonan izin kepada Kementerian Dalam Negeri untuk Bupati Wali Kota dan kepada Presiden untuk Gubernur. Apapun tujuannya, kemanapun tujuannya, dan kapanpun pelaksanaannya wajib. Pak Bupati tetap menjalani tugasnya sebagai kepala daerah. Pak Bupati dibutuhkan untuk sinkronisasi RPJMD. Pak Bupati dibutuhkan untuk segera mengawal program prioritas. Pak Bupati dibutuhkan juga untuk memaksimalkan pelayanan publik. Jadi Pak Bupati diminta untuk membagi waktunya antara pelayanan publik, tugas-tugas pokok sebagai Bupati, dan juga menjalani sanksi dari Kementerian Dalam Negeri tadi. Jadi paling tidak 1 hari dalam seminggu diminta kehadirannya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan nanti jadwalnya akan disusun oleh Pak Sekjen agar bisa ditaati dan dilaksanakan oleh Pak Bupati. Minggu depan mulai berlaku. Ya, kami meminta Pak Bupati untuk mengatur keseluruhan waktunya dan sesegera mungkin dilaksanakan di hari pertama di minggu depan. Artinya hari Senin atau awal minggu depan sudah berlaku. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyindir Bupati Indramayu Luki Hakim yang tengah liburan ke Jepang. Sindiran itu dilontarkan Deddy lewat akun media sosialnya. Di media sosialnya, Deddy mengunggah kompilasi foto Luki Hakim yang tengah berlibur ke Jepang. Foto-foto tersebut merupakan tangkapan layar dari akun Instagram Luki Hakim. Deddy juga menyindir dengan menyampaikan selamat berlibur ke Luki dan mengatakan agar tidak pergi diam-diam. Deddy mengatakan Luki berhak liburan di momen hari libur atau cuti. Namun, ia harus mematuhi aturan yang berlaku dan harus mendapat izin dari Mendagri. Untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri. Suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya, dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Buntut dari pelesiran ini, Kemendagri telah panggil Luki Hakim. Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi perjalanan Bupati Indramayu ini ke Jepang. Sanksi untuk pemimpin daerah yang melanggar telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan jika terbukti melanggar akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Bupati Indramayu Luki Hakim mulai menjalani sanksi magang di Kemendagri pada hari ini, dan selama 3 bulan masa magang, Luki akan dirotasi di seluruh Direktorat Jenderal Kemendagri. Sesuai sanksi yang diberikan, Luki Hakim juga harus menggunakan transportasi umum untuk ke kantor selama masa magang. Dan hari ini Luki mengaku naik taksi ke kantor. Tadi pagi saya hadir ke sini sesuai arahan Pak Wamen untuk menggunakan kendaraan umum. Tadi saya naik taksi karena terlalu pagi, nggak bisa juga naik itu. Menghadap Pak Menteri, meminta arahan sebelum menjalankan selama 3 bulan, dan beliau mengarahkan, memberikan petunjuk. Tentu saya mengucapkan permohonan maaf karena ya sempat membuat gaduh lah atas kesalahan saya ini, dan sekarang ini saya sedang menjalani sanksi di hari pertama, yaitu sanksi pembinaan, dan kebetulan istilahnya kelas yang pertama bersama beliau Bapak Saprizal tentu akan banyak sekali hal-hal yang saya pelajari. Tadi pertama jalan keliling dulu, beliau ngajak saya keliling-keliling orientasi gedung-gedung di sini, tempat-tempatnya. Setelah itu kelas pertama nanti akan akan dilakukan setiap hari Selasa insya Allah. Mungkin kalau Selasa depan ada karena hari libur ya, jadi beda, lengkap 1 hari selama 3 bulan. Dan nanti mungkin
seperti arahan beliau, mungkin di bulan ketiga akan ada di PDN. Mungkin insya Allah bisa bermalam di sana. Ya, Bupati Indramayu Luki Hakim mulai magang di Kemendagri dan Luki akan menjalani pembinaan di Ditjen Administrasi Wilayah setelah melanggar karena liburan ke Jepang tanpa izin. Ada Jessica Winoto yang akan melaporkan dari Kemendagri. Ya, pemirsa, diketahui pada hari ini adalah hari pertama Luki Hakim selaku Bupati Indramayu Jawa Barat menjalani sanksi magang yang diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri setelah melakukan pelanggaran perjalanan keluar negeri tanpa izin dari Kemendagri. Dan tadi kami sempat bertemu secara langsung dengan Luki Hakim yang didampingi juga oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu Safri Zalza, dengan memberikan beberapa poin agenda pada hari ini akan dijalankan oleh Luki Hakim, antara lain pembinaan atau pemberian materi seperti terkait Satpol PP, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya. Dan memang diketahui bahwa sanksi magang ini diberikan oleh Kemendagri kepada Luki Hakim bahwa setelah melakukan pelanggaran, melakukan perjalanan ke luar negeri ke Jepang bersama keluarganya di tengah libur Lebaran 1446 Hijriah yang lalu. Dan saya akan menjalani ini selama 3 bulan dengan penuh konsentrasi dan insya Allah harus membawa kebaikan juga untuk saya pribadi, khususnya untuk Indramayu, dan mudah-mudahan ini menjadi informasi untuk kepala daerah yang lain bahwa jangan sampai melanggar aturan. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya viral Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kemendagri dan berbutut panjang. Luki pun akhirnya dipanggil Kemendagri untuk dimintai keterangan. Kasus viral Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kemendagri berbuntut panjang. Akibat hal tersebut, Luki Hakim dipanggil ke Kemendagri untuk dimintai keterangan. Sebelumnya viral unggahan Deddy Mulyadi yang menyentil liburan Luki Hakim ke luar negeri di waktu cuti libur Lebaran. Dalam unggahannya, Deddy menyebut jika nanti liburan lagi harus meminta izin terlebih dahulu. Deddy Mulyadi juga menyebut jika pelesiran Luki Hakim menyalahi aturan Kementerian Dalam Negeri. Itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Wamendagri Bima Arya menyebut jika terbukti melanggar aturan, Luki Hakim berpotensi mendapat sanksi berupa pemberhentian sementara dari posisi bupati selama 3 bulan. Luki Hakim pun mengaku ia kurang teliti dalam memahami tertolaknya perizinan yang sempat diajukan stafnya. Sementara itu, terkait dengan sanksi, Luki siap menerima meski dirinya tidak ada niat untuk melanggar aturan yang sudah ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Dalam pidatonya di rapat paripurna Kabinet Merah Putih kemarin, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa dirinya bukanlah boneka Jokowi. Prabowo menekankan pertemuan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo hanya pertemuan silaturahmi sekaligus konsultasi dengan kepala negara terdahulu. Tidak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menegaskan sikap serupa dengan Presiden terdahulu lainnya, yaitu Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah.
Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Iya kan? Menghadap Pak Harto, iya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Ya, narasi Presiden Boneka muncul dan hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto menanggapi isu yang diduga membentur-benturkan Presiden Prabowo dan Jokowi yang semakin menguat usai pembatalan SK Panglima TNI. Mengapa Presiden Prabowo harus menjelaskan hal ini pada rapat paripurna? Kita akan membahasnya bersama Wasekjen Partai Gerindra, Andi Wijaya. Selamat sore, Bung Andi. Sore, Mas. Ya, terima kasih sudah hadir. Hadir pula Waketum Projo, Freddy Alex Damanik. Mas Freddy, selamat sore. Ya, audionya boleh di... Sore Mas, ya, sore baik. Mas Andi. Baik, dan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Adi. Sore, Mas. Baik, saya ke Bung Andi dulu. Bung Andi, apa makna dari pernyataan Presiden Prabowo, saya bukan Presiden boneka ini? Pertama itu merupakan Pak Prabowo melakukan konfirmasi ya ke publik bahwa selama ini mungkin sering dikait-kaitkan ya, bahkan ada narasi-narasi matahari kembar ya, bahkan beliau sendiri mengatakan Presiden boneka gitu. Nah, ini sebenarnya jawaban tegas dari beliau kalau memang beliau ini bukan dikendalikan oleh Pak Jokowi maupun presiden-presiden sebelumnya. Nah, memang dalam beberapa kesempatan sering ya Pak Prabowo ini kan kalau melakukan penghormatan ke senior-seniornya, nggak cuma mantan presiden, ya misalkan ya tokoh-tokoh bangsa lah ya, beliau ini kan sangat sopan ya, beliau menghormatinya ini memang benar-benar terhormat gitu. Jadi wajar kalau mungkin persepsi publik ini jadi seolah-olah ini wah sudah terlalu mengkultuskan gitu. Nah, ini yang sering masyarakat melihatnya gitu. Nah, kenapa kok dengan Pak Jokowi begitu hormatnya? Ya wajar karena Pak Jokowi pertama pimpinannya ya sebelumnya ya pernah berada di kabinetnya Pak Jokowi. Jadi wajar kalau Pak Prabowo begitu hormatnya dengan Pak Jokowi gitu. Dengan Pak SBY beliau seniornya gitu. Dengan Bu Mega apalagi. Jadi ya sempat berpasangan. Jadi dengan mantan-mantan presiden beliau ini selalu menghormati dan mungkin ini tradisi baru ya. Beliau selalu merangkul ya. Meskipun berlawanan ya dalam Pilpres kemarin berada di kolam yang berbeda, tapi Pak Prabowo selalu menggunakan momentum itu secepat mungkin ya, karena tantangan yang dihadapi Indonesia ini kan nggak hanya soal dalam negeri saja gitu. Nah itu dia yang menjadi pertanyaan Bung Andi, kenapa ini harus digubris begitu? Artinya Pak Prabowo harus menyampaikan atau menjawab narasi-narasi di luar situ. Ya karena publik sering mengkait-kaitkan seperti itu. Jadi Pak Prabowo bilang hidup Jokowi, ya di SIC udah dianggap wah ini terlalu mengagung-agung Jokowi. Padahal sebelum-sebelumnya juga seperti itu kan. Waktu itu mantan presiden yang hadir hanya Pak Jokowi di SICC. Ya kemudian di Hambalang itu cuman Pak SBY saja. Tapi penghormatan terhadap Pak SBY juga waktu itu berlebihan. Cuman media tidak merekam saja gitu. Jadi sebenarnya ke seluruh mantan presiden Pak Prabowo ini memang ya maksimal lah ya untuk penghormatannya. Nah cuman ya media mungkin melihat ya mengutip beberapa momen-momen tertentu dan ya beliau menegaskan saja. Saya kira itu penegasan ke publik ya, ke menteri-menteri yang ada di kabinetnya bahwa Pak Prabowo ini bukan boneka gitu. Baik. Sekarang begini saja Mas, kita bisa melihat mungkin kalau boneka kan mungkin programnya mungkin sejalan ya dengan Pak Jokowi. Ini kan enggak. Banyak diferensiasi program. Misalnya kalau Pak Jokowi dulu banyak fokus di infrastruktur, sekarang Pak Prabowo udah beda gitu ya. Dalam pembangunan IKN misalnya, dalam misalkan program MBG
Misalkan pengelolaan dana investasi di Indonesia, beliau banyak berbeda dengan Pak Jokowi. Jadi kalau dilihat dari diferensiasi programnya pun juga berbeda. Jadi itu salah satu bukti kalau Pak Prabowo bukan dikendalikan atau bukan boneka dari Pak Jokowi. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, Pak Prabowo ini sampai-sampai harus menanggapi narasi matahari kembar maupun presiden boneka yang disampaikan tadi. Tapi apa yang Anda baca di balik hal ini? Ya, saya kira memang lama-kelamaan sepertinya Pak Prabowo itu sudah mulai kelihatan jengah dengan tudingan-tudingan sejumlah pihak, sejumlah kelompok yang selalu menuding bahwa seakan-akan keputusan politik Prabowo itu selalu diintervensi ataupun diatur-atur oleh pihak lain. Misalnya yang sering disebut adalah Jokowi misalnya. Dalam konteks itulah sepertinya pernyataan itu memang harus diletakkan dalam konteks untuk mengamputasi supaya tak ada lagi cerita, supaya tak ada lagi tuduhan-tuduhan, dan kemudian spekulasi-spekulasi yang menuduh bahwa Prabowo itu diatur-atur oleh Pak Jokowi. Artinya ini adalah statement resmi secara ofisial dari Presiden yang mestinya tidak lagi ada tafsir-tafsir yang kemudian berlebihan. Nah yang kedua Mas, kalau mau jujur sebenarnya, Pak Prabowo itu memiliki segala-galanya. Prabowo itu orang hebat. Kapasitas, kompetensi, jam terbang, rekam jejak, pergaulan internasional, dukungan politiknya itu di atas rata-rata. Bahkan sejak lahir sekalipun Prabowo ini adalah ningrat politik. Artinya apa? Kalau bicara itu tentu Pak Prabowo sebenarnya kalau mau jujur tidak terlampau membutuhkan suara-suara dan masukan dari pihak yang lain. Mohon maaf, boleh kita potong sebentar? Ada Pak Prabowo mau menyampaikan sesuatu di dalam halal bihalal TNI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Sempat mengumumkan mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi mengkonfirmasi dirinya batal mundur. Gimana interpretasinya? Hari ini Hasan Nasbi kembali berkantor di Kantor Komunikasi Presiden atau PCO di Gedung Kuartir Nasional Jakarta. Kepada media, Hasan Nasbi mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sebelumnya Hasan Nasbi sudah mengajukan surat pengunduran diri, namun tidak disetujui Presiden. Saya baru bertugas hari ini. Jadi kemarin saya ikut rapat kabinet, hari ini saya mulai ngantor lagi, ya, gitu kira-kira. Memastikan komunikasi atau hubungan dengan istana masih berarti baik-baik aja, Bang? Hubungan tidak ada masalah. Jadi maksud saya gini, teman-teman, kemarin itu ada hal-hal yang mungkin memang tidak bisa saya atasi sama sekali. Dan ini bukan bukan kemarahan, bukan ngambek, bukan hard feeling, itu enggak. Jadi kita kan memang harus tahu aja batas kita sampai di mana untuk melakukan ini. Tapi dari Bapak Mensesnek dan Bapak Seskap kemudian menyatakan bahwa hal-hal yang kemarin kemudian tidak bisa diatasi, beliau berdua akan bantu mengatasinya gitu. Kalau boleh disampaikan apa yang kemudian hal-hal yang tidak bisa diatasi itu mungkin apa sih Bang sebenarnya, apa terkait komunikasi atau kebijakan? Yang jelas ke depan tentu akan lebih baik lagi. Ya. Yang nggak usah dijabarkan lah. Insya Allah ke depan akan jauh lebih baik lagi. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, cukup. Satu lagi. Ya, masih ada. Ya. Penasaran mungkin apa yang pada akhirnya membuat Bang Hasan ini menerima lagi ditunjuk sebagai kepala PCO? Saya kan loyal sama Presiden. Jadi tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas kan. Tapi begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya sudah, kita sebagai bawahan beliau, sebagai anak buah beliau, ya patuh untuk melanjutkannya gitu. Dari dunia olahraga, pemirsa, setelah libur panjang Liga Futsal Profesional 2025 kembali bergulir. Pada pekan ke-8 ini langsung tersaji 5 pertandingan yang sangat sengit dalam memperebutkan kemenangan. Laga pembuka Liga Futsal Profesional 2025 langsung menyajikan pertandingan menarik antara Black Steel FC melawan Moncong Bulu FC di Gor Harapan Bangsa Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dengan permainan menyerang, tim asal Papua Black Steel FC mampu melibas lawannya Moncong Bulu FC dengan skor telak 8-1. Pada pertandingan kedua, laga seru terjadi antara tim papan atas Papagi Banua berhadapan dengan juara Futsal Nation Cup 2025 Pangsuma FC. Keduanya bermain saling menyerang untuk meraih poin sempurna.
Namun sayang kedua tim harus puas bermain imbang dengan skor 3-3. Pada laga ketiga, Kuda Laut Nusantara berhadapan dengan Bintang Timur Surabaya BTS FC. Sang juara bertahan menunjukkan keperkasaannya dengan mampu menundukkan Kuda Laut Nusantara dengan skor 2-5. Pada laga keempat, giliran Sadakata FC berhasil meraih poin penuh saat melawan Rapeli FC. Sempat kesulitan pada awal laga, Sadakata FC akhirnya tampil konsisten sehingga mampu memenangi pertandingan dengan skor tipis 4-3. Laga penutup juga menyajikan pertandingan seru antara Cosmo JNE melawan Unggul United. Hujan gol terjadi pada laga ini, saling jebol gawang terjadi sepanjang laga. Namun Dewi Fortuna masih berpihak kepada Unggul FC yang mampu menang tipis 4-5. Tim Liputan iNews melaporkan. Jemaah Haji Indonesia akan diberikan makanan menu Indonesia. Makanan yang dimasak dengan resep tanah air ini tentu bisa mengobati rasa kangen, namun jemaah diimbau memperhatikan batas waktu konsumsi makanan. Sejumlah perusahaan catering di Kota Madinah tengah menyiapkan hajatan besar, menyuplai makanan bagi ratusan ribu jemaah haji Indonesia. Salah satunya catering yang berada di Jalan Pangeran Nayef bin Abdul Aziz. Catering ini dilengkapi dengan peralatan modern dengan kapasitas super besar. Koki asal Indonesia dipekerjakan untuk memasak makanan menu Indonesia, mulai dari ayam goreng rendang, teri balado, hingga ayam gulai. Di rolling setiap hari menu-menunya nggak monoton, itu aja. Jadi jemaah haji beribadahnya tenang, makannya enak. Dari dapur catering ini, makanan yang sudah matang dikirim ke hotel jamaah menggunakan lemari khusus yang dilengkapi dengan pemanas. Namun ingat, para jamaah diimbau agar selalu memperhatikan batas waktu konsumsi makanan. Dari Madinah, Arab Saudi, Kiki Ivan, iNews melaporkan. Para jemaah sujud syukur saat mendarat di Bandara Madinah, Arab Saudi. Rasa syukur tak terhingga juga dirasakan Partinem, jemaah calon haji penyandang tunanetra asal Tangerang Selatan. Rasa haru dan bahagia bisa menginjakan kaki di tanah suci, jemaah calon haji asal Pekanbaru Riau langsung sujud syukur. Begitu mereka mendarat dengan selamat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Kota Madinah. Sebanyak 445 jemaah, termasuk petugas dan ketua kloter, kemudian menaiki bis yang akan membawa mereka ke hotel. Rasa syukur tak terhingga juga dirasakan oleh Partinem Kasijo, jemaah calon haji asal Tangerang Selatan, Banten. Partinem yang tunanetra ini harus dipandu petugas saat akan menaiki bis. Namun hal ini tidak menghalangi semangatnya untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Alhamdulillah, senang sekali. Senang sekali. Gimana fasilitasnya? Petugasnya gimana, Bu? Ya baik. Ramah semua. Tadi bukannya diambil paspor? Iya, sudah. Sewaktu berada di Madinah, jemaah calon haji melaksanakan salat arba'in, yaitu salat 40 waktu, berjamaah di Masjid Nabawi. Sejumlah jemaah yang datang lebih awal sudah mulai memanfaatkan waktunya dengan beribadah di Masjid Nabawi. Namun perlu diperhatikan, bagi para jamaah bisa menyeimbangkan antara kondisi kesehatan dan ibadah. Jika dirasa kondisi tubuh kurang baik, diimbau bagi jemaah untuk tidak memaksakan diri. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan.